Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda Bapak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Pertama Bapak ucapkan selamat menjalani tahun yang baru dan semester baru. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hari ini adalah hari pertama kita kembali melanjutkan proses belajar mengajar kita setelah beberapa pekan kita menikmati libur bersama ya. Adapun mata pelajarannya adalah akidah dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Poin A menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk salah satu rukun iman yang ketiga. Kita wajib percaya bahwa adanya kitab-kitab Allah ya. Berkeyakinan penuh bahwa Allah memiliki kitab-kitab. Iman kepada kitab Allah maksudnya percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Lalu kitab-kitab Allah itu apa? Kitab Allah itu adalah kumpulan wahyu. Semua wahyu Allah dikumpulkan ya, menjadi satu mushaf. Dikumpulkan semua wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka semua rukun iman itu wajib kita imani sebagai seorang yang beriman. Lalu apa saja kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu ada 4. Pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada Zabur, yang ketiga ada Injil, yang keempat ada Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Di mana tempatnya? Di Bukit Tursina. Ada tuh Waturi Sinin. Di Bukit Tursina Allah turunkan kepada Nabi Musa. Nah, lalu apa isi kitab Taurat itu? Isinya adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan menyembah berhala. Karena pada saat itu orang-orang pada menyembah berhala. Lalu datanglah firman Allah untuk perintah Allah untuk meninggalkan sesembahan berhala dan segera menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat ini juga menggambarkan berita bahwa di kemudian hari akan diutus nabi terakhir. Siapa nabi terakhir itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk membawa agama Islam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur ini artinya tulisan. Zabur artinya tulisan. Di mana Allah turunkan? Ya, kepada siapa Allah turunkan? Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud.
Isinya apa saja isi kitab Zabur? Macam-macam doa, ada zikir, ada pujian, ada pengajaran dan hikmah, dan lain sebagainya. Nah, kitab Zabur juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Karena pada masa Nabi Daud atau umat Nabi Daud adalah Bani Israel. Yang ketiga, Injil. Kitab ketiga. Injil ini berbahasa Yunani. Kalau bahasa Arabnya Al-Bisyarah. Kalau bahasa Indonesianya kabar gembira. Nah, kepada siapa Allah turunkan kitab Injil? Kepada Nabi Isa. Nah, kepada Nabi Isa. Apa isi kitab Injil ini? Isi kitab Injil itu adalah tentang hukum, tentang seruan dan ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah, agar menyembah hanya kepada Allah, agar tidak menyekutukan Allah. Nah, kitab Injil ini juga merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Itu yang ketiga. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Nah, inilah kitab yang terakhir turun, yaitu Al-Quran. Artinya bacaan atau yang dibaca. Makanya yang pertama sekali turun itu adalah ayat Al-Alaq yang diawali dengan kata Iqra, baca. Nah, suruhan untuk membaca. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Gua Hira. Di mana Gua Hira? Di kota Makkah. Nah, tapi tidak semuanya di kota Makkah. Sebahagiannya di kota Madinah. Ayat Al-Quran diturunkan selama 13 tahun. 13 tahun itu di kota Makkah. Ya. Lalu 10 tahunnya di mana? Di kota Madinah. Jadi Al-Quran itu berangsur-angsur turun selama 23 tahun. Apa isi pokok utamanya? Isi pokok utama dari Al-Quran itu adalah tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Tidak larangan menyembah selain Allah. Kemudian syariah ini ajarannya. Kemudian sejarah dan lain-lain sebagainya. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah semua kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ada 4. Pertama Taurat, kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Baiklah, ini saja pada kesempatan ini materi kita, anak-anak, supaya dapat memahaminya ya, dan mengetahui apa saja kitab-kitab yang diturunkan Allah, kepada Nabi siapa yang diturunkan, dan apa isi kandungannya. Anak-anak bisa mengisi kolom yang ada pada buku ini, halaman 31. Baiklah, Bapak akhiri. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.